pelaku adalah tokoh ya, ketua secara nasional Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan Pesantren Salafiyah. Nah, pesantren Salafiyah itu, kata Salafiyah tidak merujuk pada aliran. Ini hanya berupa identifikasi metode gitu. Jadi lawannya Salafiyah adalah modern. Salafiyah artinya tradisional, dikelola dan dijalankan secara tradisional begitu. Jadi perlunya ada pendidikan kesetaraan itu agar pesantren-pesantren yang dikelola secara tradisional ini kemudian bisa mendapatkan kesetaraan dengan pesantren yang modern begitu. Sehingga ya statusnya pesantren begitu. Oke, bagaimana Ustadz Fahmi? Ini apakah betul pesantren? Tapi kalau kita lihat jangan sampai hal ini mencoreng nama besar pesantren di Indonesia. Ustadz Fahmi silahkan. Iya, tadi menarik yang disampaikan Mbak Maria. Tapi kita juga harus betul-betul hati-hati, ya, tidak kita jangan sampai terjebak kepada apa yang disebut dengan menggeneralisir ya. Jadi memang dalam setiap lembaga pendidikan ini repotnya Indonesia ini, kita ini masih banyak sekali wilayah-wilayah yang sulit untuk diakses. Kemudian akses ekonomi, ya, orang tua, rakyat itu juga masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga dengan model-model lembaga pendidikan seperti ini, yang tadi modelnya katanya panti sosial itu, lalu kemudian mudah sekali untuk bisa diajak masuk untuk tanpa bersikap kritis, ya. Nah, jadi hemat saya Kemenak harus betul-betul mengevaluasi. Karena ini ada di bawah salah satu dirjen pendidikan Islam di Kemenak itu, dan tadi disampaikan bahwa yang bersangkutan ini adalah ketua forum komunikasi yang sifatnya nasional, ya, untuk pendidikan kesetaraan pesantren Salafiyah itu. Nah, jadi ini semua harus dievaluasi, Mbak. Soalnya kami heran Pak Ustadz, orang seperti Heri Wirawan bisa mendapatkan posisi strategis seperti itu. Betul, ya. Ini bisa jadi karena pertemanan, bisa jadi karena kesamaan kelompok misalnya, atau bisa jadi juga karena dia memang pandai, orangnya pandai bersosialisasi, kemudian bisa berinteraksi dengan pejabat-pejabat Latar belakang dari Heri sendiri apakah tidak kemudian menjadi kecurigaan juga? Kenapa begitu meyakinkan, mendapatkan posisi strategis, izin pondok pesantrennya pun juga keluar, mendapatkan dana BOS, dana PIP, ini kan tidak mudah sebenarnya. Betul, betul ya. Jadi meskipun dia bentuknya panti sosial atau kayak lembaga amal gitu, tapi kan ini semua di Indonesia ini kan semua harus ada izin, ya, menyelenggarakan lembaga pendidikan. Apakah nanti di dalam lembaga pendidikan itu prakteknya pendidikan tradisional, ya, atau dia modern, formal. Tapi sekarang perbedaan antara pendidikan tradisional dengan itu sekarang udah beda-beda tipis lah ya. Sebab yang disebut dengan tradisional, kalau tadi dikatakan tradisional, Salafiyah itu, ya toh pakai ruang-ruang kelas juga, pakai istilah mentereng juga, boarding school, kira-kira begitu ya. Jadi saya kira itu tidak menjadi satu patokan atau ukuran. Nah, yang penting adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat menjalankan fungsi pengawasan. Karena ini sudah menggunakan dana dari APBN, dari APBD. Nah, di sini fungsi pengawasannya di mana? Pak Ustadz, tapi seperti ini, kalau pondok pesantren kita sebagai orang tua sangat meyakini untuk menitipkan anak kita mendapatkan pendidikan agama yang baik. Ternyata kita ditipu Pak, dibohongi sama Heri Wirawan. Sesaat lagi Pak Kiai Holil sama Mas Najib menanggapi. Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.